Bicara tentang adat istiadat di Indonesia, tentu tidak akan pernah ada habisnya untuk dibahas. Salah satunya adalah Sigale-Gale. Sigale-Gale adalah patung yang dibuat khusus oleh Raja Batak Rahat sebagai sarana pengganti anaknya yang gugur karena peperangan, yaitu Tuan Manggale. Menurut cerita di wilayah itu, patung Sigale-Gale dapat bergerak sendiri saat ritual tertentu. Dalam ritual tersebut memiliki tujuan untuk memanggil arwah yang sudah meninggal. Patung Sigale-Gale biasanya digunakan sebagai pelaksanaan upacara kematian di daerah Samosir. Yuk kita saksikan asal-usul terbentuknya patung Sigale-Gale. Sigale-Gale. Alkisah hidup seorang raja yang memimpin kerajaan Toba. Ia sangat bangga pada anak sematawayangnya yang bernama Manggale. Ibu dari Manggale sudah lama meninggal. Anak itu tumbuh menjadi pemuda yang sehat, tampan, pemberani, dan hormat pada orang tua. Raja atau ayah dari Manggale bernama Raja Rahat. Raja Rahat menyayangi Manggale lebih dari segalanya. Bayangkan saja, Manggale memenuhi semua kriteria calon raja yang diinginkan oleh Raja Rahat. Hati raja pun selalu tenang membayangkan masa depan kerajaan bila ia wafat. Kerajaan ini akan tidak hancur, justru semakin besar di bawah pimpinan Manggale, batin raja. Keyakinan itu mendorongnya untuk memerintahkan Manggale ikut berperang menghadang musuh yang menyerang wilayah Toba. Menurut raja, banyak berpengalaman berperang membuat mental putranya semakin tangguh. Keyakinan berperang, Manggale yang jago padang dan berkuda itu pasti akan membuat pertahanan lawan hancur. Raja membayangkan bahwa Manggale akan membawa sebuah kemenangan yang besar. Faktanya, Manggale yang gagah dan perkasa itu gugur. Mayatnya tidak kembali ke rumah Raja Rahat. Mendengar kabar tersebut, sang raja sangat sedih. Sering termenung berlama-lama di kamar dan mengurung diri selama berhari-hari. Tak jarang, sang raja pun tidak pernah menyentuh makanan dan minuman. Jangankan makanan, mandi pun sang raja tidak pernah. Mengetahui hal tersebut, rakyat Uluan juga merasa cemas dan mereka khawatir kalau sang raja nantinya jatuh sakit. Tetua dan penasehat pun kemudian membuat kesepakatan untuk melihat sang Raja Rahat. Raja Rahat merupakan raja yang sangat dicintai oleh rakyatnya, sehingga semua rakyat dan datu pada kampung tersebut berbondong-bondong dan mengusahakan mendatangkan tabibnya. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat kondisi tubuh sang raja sudah terlihat pucat, hanya bisa terbaring lemas dan tidak dapat berbicara. Hingga pada suatu hari, datu kemudian mengecek tubuh sang raja. Raja Rahat sebenarnya baik-baik saja, ucap datu, dan tidak mempunyai penyakit. Hanya saja ia terlalu memikirkan anaknya dan merindukan Pangeran Manggale. Para datu dan masyarakat Uluan pun berusaha untuk mencari cara menyembuhkan sang raja. Sebenarnya, kesembuhan sang raja mudah untuk diraih, hanya saja mendatangkan wajah Manggale di hadapan raja. Aku punya ide, ucap seorang datu Mangatas, memberikan masukan. Bagaimana kalau kita membuat patung yang menyerupai Manggale? Harapannya dengan melihat patung itu, semoga saja kerinduan sang raja dapat terobati. Para masyarakat Uluan pun setuju dengan ide Datu Mangatas, tetapi mereka berpikir siapa yang akan mengerjakan patungnya dan di mana tempat mengerjakannya. Seseorang menyahut, "Aku mengetahui seseorang yang pintar membuat patung yang menyerupai manusia. Kita dapat menjumpainya di Lumban Julu, Jonggini Huta. Kita bisa meminta kepadanya membuat patung yang mirip dengan Manggale. Sesudahnya, kita bisa memanggil roh Manggale untuk masuk ke dalam patung tersebut," ucap Datu Mangatas. Kemudian, patungnya dibuat dengan semirip mungkin dengan Manggale, mulai dari wajah hingga tinggi tubuhnya harus tepat.
Pembuatan patung itu membutuhkan waktu kira-kira 3 bulan. Lalu seseorang bertanya, bagaimana cara kita untuk memanggil roh Manggale? Upacara pemanggilan roh. Ketika bulan purnama tiba, para tetua dan penasehat menyiapkan hal-hal yang diperlukan. Mulai dari seluruh warga diundang untuk berkumpul di lapangan tersebut. Sementara patung Manggale diletakkan di tengah kerumunan warga Uluan. Tak lama kemudian, Raja Rahat dan Datu Mangatas sampai di lapangan tersebut. Ketika melihat patung yang ada di tengah lapangan, pecahlah tangis sang raja. Ia melihat dengan ketidakpercayaan. "Putraku Manggale," bisik sang raja. Datu Mangatas kemudian memberikan kode kepada pergonci atau yang membalu gendang untuk memulai upacara. Tiupan sordam pun terdengar nyaring, diikuti dengan gondang sabangunan. Kemudian Datu Mangatas mengambil 3 buah tali dengan warna yang berbeda, yakni hitam, putih, dan warna merah. Ketiga tali tersebut didandan dan diikatkan dengan rapi di kepala patung. Setelah merapalkan mantra, ia mengelilingi patung sebanyak 7 kali. Tiba-tiba, patung Manggale itu bergerak sendiri dan mengikuti gerakan manortor yang dilakukan oleh Datu sebelumnya. Raja pun menyambut sang Datu dengan bangkit berdiri dan melakukan tortor yang dilakukan oleh Datu diikuti oleh rakyat Uluan juga. Ketika matahari mulai menunjukkan cahayanya di ufuk timur, pesta dan tarian harus segera diakhiri sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat Datu dengan roh Manggale. Sesudahnya, patung itu tidak dapat bergerak lagi. Patung itu kemudian disimpan oleh Raja Rahat. Ketika sang raja merindukan putranya, ia akan mengeluarkannya dari penyimpanan, kemudian mengadakan upacara pemanggilan roh. Sekian cerita rakyat dari saya. Terima kasih.